wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pembina BKMT daerah Kota Pontianak, yang kami hormati Ketua BKMT daerah Kota Pontianak yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Yeni Halidalubis, yang kami hormati Ibu-ibu Ketua BKMT Cabang, yang kami hormati seluruh anggota BKMT se-Kota Pontianak, dan wabil khusus pada hari ini ibu-ibu para penerima bantuan secara simbolis ya, yang mewakili. Alhamdulillah, pantas kiranya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dipilih oleh Allah bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan, sementara banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih bersama kita tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih hadir di bulan Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Tepatnya kita sudah jalani hari kelima di bulan Ramadan. Nah, untuk itu pantas kiranya kita mengevaluasi dari beberapa kali kita melaksanakan saum Ramadan, sudahkah kualitas puasa kita itu menjadi kualitas yang terbaik? Apakah sudah menjadi catatan puasa kita itu sebagai amal ibadah yang nanti bisa kita tuai, bisa kita nikmati ketika kita wafat nanti? Karena dari lisan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menginfokan secara tegas, ya Bu, secara tegas baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita, Rabbu sa'imin laisa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Rubba qa'imin, ya, rubba qa'imin laisa lahu bi qiyamihi min sahar. Ya, jadi kata baginda Rasul, banyak di antara orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa, ya Bu, ya, tidak mendapatkan pahala ataupun bonus yang Allah janjikan, kecuali lapar dan dahaga. Kemudian rubba qaiman, banyak orang yang berdiri. Qaiman itu qiyam, berdiri malam hari, tarawih ataupun sholat malam dan lain sebagainya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya begadang. Ya, jadi ini peringatan keras buat kita, sehingga kita mampu mengevaluasi puasa Ramadan kita makin tahun makin berkualitas. Ya.
Nah, kita takut apa yang kita laksanakan, terutama ini masih di awal-awal nih Bu ya, awal-awal masih hari kelima, masih bisa kita kencangkan lagi motivasi kita sehingga kita bisa selektif menjalankan ibadah Ramadan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan ju'wal atas tadi. Ya. Nah, jadi begadang yang kita dapatkan itu tentu begadang, jangan begadang Bu ya. Kalau tidak ada artinya, kalau tidak ada perlunya. Ya. Nah, jadi buang-buang waktu saja. Buang-buang waktu. Jadi kalau kita tidak berniat lillahi ta'ala, berpuasa, tarawih kita, tadarus kita bukan karena Allah, maka itu semua adalah dikategorikan sahur atau begadang saja, aktivitas malam kita itu. Nah, makanya belasan abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surah Al-Asr, surah ke-103 di dalam mushaf Al-Qur'an itu, Allah menegaskan secara tegas, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Jadi waktu yang di situ dikatakan Ibu bukanlah waktu yang apa, misalnya satu bulan ini, bulan depan misalnya, bukan itu. Tapi waktu di situ dikatakan kalau dalam bahasa Arab asr itu adalah waktu yang buat kita beraktivitas detik demi detik, menit demi menit. Jadi bukan waktu pagi ataupun sore. Kalau pagi itu kan sabahul khair biasa kita Bu ya menyebutnya ya. Menyapa waktu pagi. Masaul khair, masa. Jadi kalau sore itu Bu waktu yang menunjukkan pagi, sobahul khair, kalau sore masaul khair. Jadi wal asr di sini bukanlah waktu yang dimaksudkan waktu yang dikatakan pagi atau sore itu, tapi waktu yang dalam 24 jam itu kita laksanakan detik demi detik, menit demi detik. Innal insana lafi khusr, kata Allah. Sungguh, kata Allah, manusia itu berpotensi berada dalam kerugian. Berpotensi Bu ya. Jadi berpotensi berada dalam kerugian. Dari pagi, siang, sore, malam, kita itu berpotensi berada dalam kerugian. Detik demi detik yang kita jalan itu. Jika, nah di sini illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau kita mau waktu itu berpotensi baik, tidak rugi kita di situ, untung kita di situ, maka amilus sholihat. Laksanakan amal soleh. Ya, laksanakan perbuatan amal, kebaikan, iman dan amal soleh. Amal soleh saja tanpa iman tidak bisa. Ya, inilah potensi yang membuat kita untung, tidak untung tadi itu kan, merugi kita, buang-buang waktu kita ya. Nah jadi dalam rangka meraih keuntungan tadi, itulah makanya pada hari ini kita juga berbagi. Ya. Setiap kita ini tentu inilah meraih keuntungan Bu ya. Tidak pernah orang hidup mau rugi. Ya kan? Nah, misalnya kita berjalan saja, saking kita mau untungnya, misalnya kita adalah orang yang mungkin kurang fokus berkendaraan, bersepeda ataupun bermotor misalnya berjalan, ada fokus, ngelakkan orang, kecebur got, itu udah jatuh berlumuran lumpur misalnya kan, adalah orang nolong. Ya Allah Bu, kenapa Ibu nih? Untung Ibu ini masih kan, padahal udah berlumuran gitu nih kan. Untung Bu, Ibu tak ngapur-ngapur, padahal udah jatuh lah gitu kan. Nah, itu artinya apa? Fitrah kita itu menginginkan untung, menginginkan sesuatu yang lebih, yang tidak mau rugi kita. Itu fitrah kita sebagai manusia. Nah, maka dari itu, agar kita mendapat keberuntungan yang berlipat, pada hari inilah momen kita untuk berbagi kepada sesama, yang mana hari ini kita menyiapkan paket yang tadi sudah dilaporkan oleh Ibu Yeni, sekian banyak hasil dari pengumpulan dari kawan-kawan kita semua. Jadi dari kita
untuk masyarakat kita, ya, dari kita untuk warga kita, ya. Nah, jadi hari ini yang kita laksanakan ini adalah dalam kategori sedekah, ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana antara zakat, infak, dan sedekah. Nah, jadi kalau dikatakan sedekah itu secara luas, ya, kita bisa lihat di Al-Quran surah At-Taubah ayatnya 103. Uz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkuhum biha wa tuzakkihim biha wa sallu alaihi. Ya, jadi ambillah zakat dan harta mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan diri. Nah, jadi zakat itu sendiri dikatakan sedekah di sini. Sedekah pembagiannya adalah zakat secara umum, ya. Jadi sedekah juga bisa dikatakan memberi dalam hal non materi, non duit. Nah, contohnya seperti ini, bisa berupa barang, bisa berupa pakaian pantas, bisa berupa makanan, bisa berupa tenaga, bisa berupa membuang sesuatu yang di jalan, kan itu semuanya dikategorikan sedekah. Kalau infak itu sifatnya materi. Nah, jadi kalau ada misalnya di sini kan, tolong Bu isi ada kotak-kotak infak lewat misalnya di kita tadarus tarawih atau apa gitu kan, pas lewat di depan kita. Nah, itu bukan mobil-mobilan Bu ya. Nah, itu harus diisi. Itu infak. Nah, isinya berarti fulus itu. Nah, bukan juga beras, bukan juga minyak, ya. Jadi kalau lewat itu namanya infak, kotak infak. Ya. Nah, itu infak. Kemudian zakat itu pemanfaatannya lebih spesifik. Dia kepada 8 asbab itu, ya. Kepada 8 asbab itu. Itu yang dimaksud dengan zakat. Kemudian zakat, infak, sedekah. Nah, sedekah itu tadi secara umum bisa juga berupa pakaian. Biasa kita mendonasikan pakaian dan sebagainya dalam rangka musibah, bencana dan lain sebagainya, ya, pandemi misalnya. Nah, kemudian di surah yang lain kita disuruh untuk ketika tangan kanan memberi, maka tangan kiri itu diusahakan untuk tidak tahu. Artinya apa? Ikhlas karena Allah, ya. Nah, maka di Quran surah Al-Baqarah 264 juga dikatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya karena riya. Nah, jadi berhati-hati Bu ya ini ya. Kadang-kadang ada orang yang berbagi, kemarin kan mungkin pakaian-pakaian pantas, ketemulah dia dengan orang misalnya kan yang pakai baju itu. Nah, ini peluang nih, peluang. Bu, tengok ibu yang itu tuh, cantik dia pakai baju itu tuh. Ampun nampaknya. Kalau dulu tuh ada macam itu. Saya tuh pakai baju tuh, mulai dah. Nah, kalau tak ada saya berat dia tu kumal, ada pula tambahannya lumus katanya. Ada pula tambahannya kumal lumus. Nah, itu artinya apa? Menyebut-nyebut. Jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya karena riya. Atau nyumbang jadi donatur, pejabat misalnya kan, menyumbang sekian puluh juta, tapi minta ditulis, minta dibuatkan spanduk, minta diinfokan, minta dipublish dari Sabang sampai Merauke. Nah, habislah itu, ya kan? Itu bukan untung, malah untung. Nah, yang tadinya mau untung, pahala daripada sedekah ini berlipat-lipat, akhirnya dapat untung, tidak dapat apa-apa, rugi lagi kita kan? Nah, itu tadi wal asr itu tadi berpotensi kita untuk
merugi dalam keseharian kita kecuali beramal soleh, amal karena Allah, iman, amal soleh. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, jadi terkait dengan pembagian ataupun berdonasi kepada orang yang memerlukan ini, ada satu kisah. Ibu pernah satu kisah itu dalam taklimnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang dalam pengajian beliau, pengajian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berada di pojok kanan, selalu berada di pojok kanan. Jadi kalau pengajian dengan Rasul itu, Rasul pasti tahu tuh orang ini pasti di pojok kanan, hadir kan. Jadi Rasul hafal karena tempatnya itu selalu di situ. Jadi satu ketika orang ini tidak datang dalam pengajian itu, beberapa kali tidak datang. Jadi Rasul menyuruh orang itu, mengutus orang untuk mencari tahu, nah, kemana nih keberadaan orang yang selalu berada di pojok kanan ini, kok tidak hadir dalam majelis taklim, tidak hadir dalam jamaah sholat beliau gitu kan. Nah ternyata setelah dikunjungi ke rumah sahabat ini, maka istrinya menyambut kedatangan orang-orang itu dan mengatakan, "Tanyakan kemana si Fulan kok tak pernah ada dalam jamaah ini? Rupanya beliau sudah wafat." Nah, jadi kata Rasul, apa yang dikatakan orang ini ketika wafatnya? Karena Rasul tahu ini orang soleh. Apa yang dia katakan? Jadi dia mengatakan ketika wafatnya, kenapa tidak yang ini? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak jauh? 3 itu yang dia katakan. Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak jauh? Jadi pertanyaannya, kenapa tidak yang baru itu, ternyata orang ini tuh diperlihatkan, Bu, pada saat sakratul maut itu diperlihatkan tayangan-tayangan amalnya, berikut pahalanya. Nah, jadi setelah dia dalam sakratul maut itu mengatakan begini, kenapa tidak yang baru? Rupanya si Fulan ini melihat pahala yang dia berikan pada waktu itu, dia memberi seseorang mantel hujan, jaket lah Bu ya, karena orang itu kedinginan. Dia lihat di seberang sana ada orang yang sedang kedinginan, dia punya lapisan baju 2. Jadi yang baru dia simpan di dalam, yang luar dia rangkap, yang lama. Nah, dia berikanlah yang rangkap kedua itu ke orang yang di seberang sana, dia lihat. Jadi diperlihatkan, Bu, penghargaan dia itu. Jadi kalau baru ini, kalau yang lama ini, jadi dia nyesal. Nah, udah sedekah nyesal dia. Nyesal kenapa tidak yang baru itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak jauh, katanya. Nah, rupanya kenapa tidak jauh itu, perjalanan dia dari rumah menuju masjid untuk menuntut ilmu, ke taklim dan lain sebagainya itu dekat. Tapi kalau jauh, nah, macam Bu Umi ini dari seberang ke sini, nah itu luar biasa pahalanya. Jadi dia dinampakkan, ya Allah, ngapa ya enggak yang jauh-jauh aku pergi ya, gitu kan bahasa kita. Kenapa aku dekatkan ini perjalanan ibadahmu? Kenapa aku enggak cari tempat yang jauh? Rupanya pahala yang jauh itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada yang dekat. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya aku kasih? Itu ucapan orang tadi. Yang ketiga ini adalah pada saat dia memberikan roti, makanan kepada orang yang meminta, dia punya 3, diberikannya 2, masih sisa 1. Digambarkanlah, ditayangkanlah amal yang dia perbuat itu, penghargaan yang Allah berikan kepada dia begitu luar biasa, sehingga dia menyesal. Ya Allah, kenapa tidak semuanya aku berikan? Ya, Bu, ya? Nah, inilah motivasi kepada kita supaya kita tergerak hati lebih besar lagi untuk memberi. Mungkin kalaupun tidak melalui forum ini, forum-forum lain ataupun di event-event yang lain, kita bisa berbagi, kita bisa memberikan rasa belas kasih kita kepada orang yang membutuhkan, atau kepada masjid, atau kepada pesantren, kepada
pondok-pondok yang memang membutuhkan. Jadi sangat luar biasa. Sampai orang yang sakaratul maut pun menyesal. Nah, jadi dasarnya pahala sedekah ini, Bu, pernah ada seseorang ketika mengalami sakratul maut itu dia berandai-andai. Ya, Bu ya, berandai-andai. Apa andai-andainya itu? Laula akhartani illa ajalin qarib. Kembalikan kami walau sedetik saja. Biasa kita dengar, Bu ya. Nah, kembalikan walau sebentar, ya Allah, balikkanlah aku ini mau hidup lagi, gitu kan? Kembalikan walau sedetik saja. Untuk apa? Katanya fasaddaqa. Aku mau bersedekah. Jadi pertanyaannya, kenapa, Bu, bahasa sedekah ini yang dia keluarkan? Orang sakratul maut ini mau minta kembalikan lagi, biar dia jangan ditunda dulu, dipending dulu kematiannya, padahal sudah dekat tadi. Tapi kenapa bahasa yang keluar itu fasaddaqa? Balikkan aku mau sedekah, gitu. Balikkan lagi, ya Allah, kalau bisa aku mau bangun, ya Allah, sedekah, aku mau sedekah. Ya kan? Nah, rupanya Ibnul Qayyim berpendapat terhadap statement ini. Beliau mengatakan bahwa sedekah itu bisa meringankan sakratul maut. Ya? Jadi ringan kita dalam mengucap, ikhlas kita dalam menjelang ajal wafatnya nanti. Tidak gelisah, tidak panas. Pokoknya seperti menarik benang dalam tepung. Kan ada orang ditarik gelisah, Bu ya. Berputar sana, berputar sini, minta kipas, minta minum, minta apa. Itu satu contoh. Ya. Kita juga pernah mendengar ya cerita orang ya. Saya juga pernah mendengar cerita orang yang wafat suul khotimah. Berputar-putar, Bu. Ketika mau wafatnya tuh berputar-putar. Setelah ditanya apa amalan orang ini kok wafatnya tuh seperti ini, sangat menyedihkan melihatnya, gitu kan. Rupanya riwayatnya si orang ini, bapak ini adalah biasanya ayam. Jadi berputar-putar gitu, seperti ayam bersabung cuma wafatnya. Ya kan? Nah, ini adalah sedekah. Kalau kita bersedekah, sakratul maut pun mudah kita lalui. Kemudian yang kedua, kata Ibnul Qayyim, sedekah itu adalah menjadi lampu nanti di kuburan kita. Nah, kalau mau uatnya itu terang, berapa yang paling terang, Bu, uat lampu itu? 100 ya. Nah, kalau 100 maka infaknya itu mau banyak, ya kan? Nah, kalau yang begitu lewat kotak infak, dipilih dompetnya ada 50, ada yang 10, ada 20, ada 2.000, ada 4.000. Pilih yang mana? 4.000. Ya kan? Kalau mau terang ambil yang paling besar. Tapi berat, ya, berat memang. Jadi kalau kita mau sedekah, saya ingat ini Pak Andi Ja'far itu biasa mengatakan kan, kalau dalam ceramah beliau itu katanya, kalau kita mau bersedekah itu ada 60 lebih setan itu menggandul di tangan kita. Jangan lepas, jangan sampai lepas pemberian ini. Ya kan? Jangan sampai lepas. Makanya ketika orang, misalnya ada orang yang sudah packing, sudah ngelihat pakaian udah disisihkan nih, dosa usah jauh-jauh lah, kita jangan, Bu ya. Banyak baju-baju kita dalam lemari kan. Dari tahun mana kita masih gadis masih ada. Saya pengalaman enggak ya. Masih ada nyimpan. Kadang-kadang buat kenangan juga, ini kenangan kita masa kuliah. Kadang udah dipilih, Bu, yang enggak masih layak pakai tapi udah enggak muat misalnya kan. Tapi masih bagus kalau baju-baju kita buat pergi ini kan kadang-kadang sekali-sekali tuh masih bagus ya kan, enggak seperti baju hari-hari. Nah, kita sisihkan lah, ini bakalan mau kita berikan. Tumpuk-tumpukan tinggi tumpukannya kan. Nanti begitu masuk dalam kantong tuh, Bu, bisikan pun mulai. Nah, aku pula kau kasihkan ini, enggak kan masih bagus nih. Mulai keluar. Ini 62 tadi nih setan yang gandul. Lepas lagi yang ini. Nah, ini masuk ke kantong. Tengok lagi, ada lagi. Ya Allah, ini mahal ini 400.000 kemarin belinya. Kalau diberikan ke orang ini, ya Allah.
lewat lagi yang ini. Padahal satu dikumpul satu tumpukan mau diberikan ke yang berhak menerimanya. Begitulah cara setan supaya kita jangan sampai bersedekah. Jadi berat kok memang, berat melawannya. Kemudian yang ketiga apalagi? Surga yang paling lebar, kata Ibnu Qayyim. Ya, kenapa orang tuh minta tadi itu sakaratul maut itu minta sedekah lagi kan? Karena surga yang paling lebar itu as-safaya, yang dilewati orang dermawan. Nama surga itu as-safaya, dilewati orang dermawan. Jadi kan di surga itu Bu, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Amin. Banyak pintunya Bu ya. Nah, 8 katanya kan pintunya. Jadi salah satu pintunya itu adalah yang paling terbuka lebar tuh rupanya pintu sedekah Bu. Nah, kalau pintu yang lain-lain itu mungkin terbuka, tetapi kan dia dalam riwayat itu dikatakan dia terbatas, manggilnya itu terbatas. Jadi begitu kayak ini Bu, kayak apa pintu otomatis yang apa, yang kaca itu kan. Begitu orang keluar tutup lagi deh. Begitu orang sudah keluar tutup lagi lewatnya. Jadi tidak terbuka lebar dia. Nah beda dengan sedekah. Kalau pintu orang dermawan ini terbuka lebar, jadi kita bisa masuk dengan leluasa. Makanya yang dipanggil dulu tuh Bu, masuk surga itu adalah orang yang banyak bersedekah. Ya. Kemudian yang terakhir, kenapa kita diminta untuk orang yang mau wafat itu mintanya pengen sedekah? Karena hisapnya sulit. Kalau banyak harta itu Bu ya. Nah, kalau mobilnya ada 3, nah itu makin payah tuh. Pertanyaannya lama. Dari mana kau dapat, kemana kau bawa? Untung aja kita tak ada mobil ini Pak. Single yang punya mobil. Padahal tak mampu beli dia bayar. Jadi itu Bu. Pertanyaan itu dari mana kau dapat, kemana kau pergunakan. Kalau kendaraan, katakanlah motor. Dulu kita misalnya bisa anak nabung beli motor ya. Setelah beli motor tuh dilap, di jalan dilap. Nah, nanti pergi ke taklim atau apa, sayang dengan motor pergi bersepeda. Sayangkan motor pergi bersepeda. Sayang karena motor tadi ini susah mendapatkannya. Iya kan? Nah, maka hisapnya pun susah nanti tuh. Karena motor itu, mobil, kendaraan apapun itu tidak pernah dibawa ke tempat-tempat yang ibadah. Ya, maka hisap itu menegangkan nanti tuh ya. Makanya Abdurrahman bin Auf itu orang yang terkaya Bu ya, sahabat yang terkaya. Kapaknya aja dari emas Bu. Saking kaya itu, kapaknya itu dari emas Abdurrahman bin Auf itu. Maka dikatakan Abdurrahman bin Auf itu masuk surga itu dengan merangkak. Ada dalil yang mengatakan seperti itu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa berjalan, dia masuk surga merangkak. Karena apa? Banyak yang harus dihitung. Harta itu banyak. Saking kayanya itu kan. Ya kapak aja dari emas. Nah jadi banyak yang harus dipertanyakan tuh. Yang diinterogasi. Mana itu rumah, misalnya ada villa sana, villa sini, ya kan? Nah makanya harta ini bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif, ya kan? Kalau kita tidak mampu menjalankan, masuk terus ke dalam rekening. Padahal kita tak melihat, Bu ya, benda itu dalam rekening. Nominalnya kita tidak tahu kadang kan, tapi semangat terus mencari. Pergi subuh, tak ingat sholat subuh, berjualan, berbini, berbisnis, misalnya kan. Nah, baliknya udah malam, kejar terus. Nah, sampai waktunya tidur, harta banyak. Kalau perempuan yang nyaman, mak muda. Nah, kalau mak muda, ya kan? Kalau yang berharta nih perempuan, mak muda yang nyaman. Kita dah tak ada, kawin lagi yang muda. Dia kan yang nyaman mak muda. Nah, makanya kalau kita mau ngapa-ngapa beribadah sekarang ada masa ada waktu. Keluarkan jalan, gitu kan? Yang penting kita ada untuk anak sekolah, untuk makan kita, persiapan kita. Apalagi kalau udah haji, ibu di sini udah haji semua kan? Saya belum, masih ngantri.